Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan Kabupaten Kudus sekalian, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terus kemudian Pak Kabak-Off, Pak Kasih Humas, Pak Aman sebenarnya sih, suaranya masuk ya? Masuk, oke baik. Pak Kasat Narkoba, kemudian juga ada Pak Kasat Samapta maupun nanti ada perwira dari Reskrim nanti yang mendampingi. Tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberikan berkah nikmat sehat, lapang luang sehingga bisa tetap muka. Sekaligus saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Rekan-rekan sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan pada hari ini. Jadi rekan-rekan wartawan sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya mewakili Bapak Kapolres Kudus, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Roni Bonik untuk membersamai terkait dengan press release. Masuk, silakan masuk. Ayo, Pak monggo sini. Baik, press release terkait dengan KRYD atau kegiatan kepolisian yang dioptimalkan. KRYD ini adalah aktivitas pemolisian kita yang menitik beratkan kepada kejahatan-kejahatan tertentu sesuai data dari Bareskrim Polri maupun dari Sops Polri terkait dengan aktivitas atau penyakit kemasyarakatan. Contohnya ada di sini adalah judi, miras, petasan, asusila, terus kemudian juga ada premanisme yang rentang waktunya itu difokuskan kepada 2 hari terakhir maupun beberapa hari yang sebelumnya juga kita sudah laksanakan. Itu sebagai bentuk cipta kondisi, menciptakan kondisivitas di masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan ketertiban khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Tentu saja itu menjadi suatu hal yang wajib kita sosialisasikan kepada rekan-rekan sekalian agar ini menjadi diseminasi informasi kepada masyarakat dan khalayak lainnya yang ada di Kabupaten Kudus untuk bisa tetap mawas diri, untuk bisa tetap memahami bahwasannya kita ini juga bagian dari sasaran kejahatan, sehingga potensi-potensi terkait dengan kita sebagai korban kejahatan itu bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. Nah, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan ungkap kasus petasan. Terkait dengan petasan ini periode waktu 1 sampai dengan 16 Maret, pelaksananya itu dari kita ada dari rekan-rekan Satreskrim, terus kemudian dari Sat Samapta juga berhasil mengungkap apa ini? Ya, target operasinya 1 kasus, ungkapnya itu 4 kasus, 3 kasus diungkap oleh Reskrim, 1 kasus diungkap oleh Polsek Jati. Pelaku yang diamankan 5 orang dengan berat barang bukti petasan 8,4 kg. Ada barang bukti petasannya sini? Oh, enggak ditampilkan? Oh, ada ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nanti komunikasi dengan Reskrim ya kalau mau lihat ini ya. Nah, baik. Terkait dengan petasan cukup? Kita lanjutkan ya. Ya, baik, untuk rincian barang bukti petasan itu nanti dikomunikasikan saja dengan Pak Kasih-Humas ya. Baik, yang kedua terkait dengan narkoba periode 1 sampai dengan 16 Maret 2025 untuk LPA dan seterusnya kejadian pada Rabu 5 Maret 2025 sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, TKP di tepi Jalan Kudus Purwodadi dengan depan toko roti Resource Hotels turut desa ikut desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tersangka terdapat 2 orang, 1 berinisial M dan 1 berinisial I. Tindak pidana narkoba pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 dan seterusnya, melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Barang bukti dari terduga tersangka inisial M, 3 linting ganja berat bruto 8,87 gram, 1 HP warna kuning merek Poco nomor SIM card dan seterusnya ya, 1 pack kertas papir, 1 unit SPM Honda Vario, nopol
bla, 1 klip plastik kosong. Itu sarannya yang digunakan. Dari TSK inisial I didapatkan barang bukti yaitu 1 unit SPM Honda Scoopy nomor polisi bla, 1 buah HP Samsung A24 warna abu-abu. Nah, seperti itu. Ini nanti kronologis lengkapnya nanti Pak Kasat Narkoba yang jelaskan. Terus kemudian untuk TKP yang kedua yaitu LP model A nomor 10 tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 03.30 WIB di tepi jalan depan Gapura ikut Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Melahan, Kabupaten Jepara. Identitas tersangka inisial M, laki-laki. Terus kemudian tindak pidana yang dilanggar melanggar pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 dan seterusnya, melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Barang bukti yang diamankan 1 linting ganja dan 1 plastik klip berisi ganja berat bruto 13,64 gram, 1 HP Infinix, 1 unit Honda PCX, gitu ya. TKP yang ketiga yaitu LPA nomor 11 tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 5 sore di tepi Jalan Raya Jepara Kudus KM 7 Desa Kaliwung, Kecamatan Kaliwung, Kabupaten Kudus. Identitas tersangka A, baik, pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman 12 tahun. Barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dibungkus lakban dengan berat sekira berat ya 1,1 gram, 1 unit handphone merek Redmi 13C dan seterusnya, 1 unit SPM Honda Beat warna hitam strip hijau, plat nomor dan seterusnya. Baik, jadi total rekapitulasinya dari narkoba terdapat 3 kasus, 4 tersangka dengan total barang bukti sabu 1,1, ganja 22,5 gram, total kerugian sekira 4.500.000. Baik, itu narkobanya ini ya barang buktinya. Mau ditunjukkan atau nanti gambarnya sekarang? Baik, yang TKP pertama yang mana Pak? Ini yang TKP pertama, infonya ya. Baik, monggo, ayo Pak Eko monggo. Ada lagi yang itu, monggo. Ayo 1, 2. Cukup ya, baik. Saya teruskan untuk judi. Terkait dengan tindak pidana perjudian periode 1 sampai dengan 16 Maret 2025, ungkap kasus 3 kasus judi dengan tersangka 10 orang, barang bukti yang diamankan 1 buah handphone merek Samsung tipe A32 warna ungu dan seterusnya, 1 set kartu domino uang tunai. Terus kemudian 1 strip triplek yang digunakan sebagai alat permainan judo, 2 pak kartu domino. Untuk barang bukti judinya ada? Masih di reskrim. Baik, nanti dikomunikasikan habis ini ya, di reskrim ya. Baik. Kemudian premanisme periode 1 sampai dengan 16 Maret 2025, penindakan diantaranya adalah 15 penindakan Perda nomor 14 tahun 2020 tentang ketertiban umum dengan sasaran apa ini Pak Kacamata? Kalau Perda itu pengemis, gelandangan, seperti itu ya. Terus kemudian 10 penindakan pasal 504 KUHP, pengamen 1 penindakan, parkir liar 2 penindakan, sajam 1 penindakan, total penindakan 29 kasus. Barang bukti yang diamankan uang tunai 300.000, 1 buah celurit, KTP 5 buah. Ini sifatnya juga pembinaan ya, kalau untuk premanisme itu. Baik.
Selanjutnya miras periode 1 sampai dengan 16 Maret 2025 terrekapitulasi di sini. Untuk jumlah penindakan 70 kasus, 4 kasus proses sidang tipiring, barang bukti yang diamankan, minuman keras berbagai merek 113 botol, 1 botol bekas minuman keras dan botol kaca 5 buah. Berarti ini ya? Ini yang di bawah itu apa toh? Oh, putihan. Oh, putihan. Baik. Kota atas. Kita ciu gitu ya? Ya. Oh gitu, baik. Yang keenam, asusila periode 1 sampai dengan 16 Maret terkait dengan pelanggaran KUHP, kejahatan pelindungan anak, cabul terhadap anak 1 kasus, sebarkan foto tidak pantas 1 kasus, perjudian anak 2 kasus. Semuanya proses penyidikan di Satreskrim. Non KUHP atau perda pasangan beda jenis 1 kamar kos 7 kasus, dugaan wanita open booking di hotel 2 kasus. Baik, itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini barang bukti yang mampu kita sajikan. Yang tadi belum disajikan nanti komunikasi dengan teman-teman yang di Reskrim ya, terkait dengan perjudian 303, terkait dengan narkoba, terkait dengan miras. Ini kami tunjukkan di sini, silahkan nanti diliput. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Oh, foto-foto miras. Baik. Ya, ini ya. Monggo, Pak. Ada lagi? Ini sebenarnya harusnya gini ya. Nanti sosialisasi merek lagi. Baik. Oke. Baik. Ada pertanyaan sebelum closing? Terkait dengan narkoba, apa pertanyaannya? Baik, ya silakan Pak Kasat Narkoba. 1 jaringan atau berbeda dari 3 kasus tersebut? Terima kasih. Mohon izin kemudian, jadi untuk yang kasus ganja 3 tersangka ini adalah jaringan dari pertama yang menangkap di depan Rumah Sakit Martirahayu, kemudian dikembangkan lagi di Desa Bae di tempat kos, kemudian setelah itu dikembangkan lagi ke Jepara di Welahan dari yang menjual. Jadi itu serangkaian untuk penjualan ganja di Kudus. Terima kasih. Jadi awalnya untuk ketiga tersangka ini sebetulnya yang kenal adalah yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kenal dengan yang ketiga, yang pertama tidak kenal dengan yang ketiga. Setelah dilakukan penyelidikan, peredaran ganja ini di kalangan remaja, kemudian kita laksanakan penyelidikan, diketahui baru mengantar untuk dijual kepada temannya lagi. Siap. Terima kasih. Jadi karena di Kudus ini istilahnya kita melihat masyarakat adalah masyarakat yang religius, kemudian pekerjaan juga pekerjaan banyak yang buruh. Kalau di Jepara kita melihat latar belakang itu barang dari Jepara memang membelinya rata-rata dari luar Kudus. Cukup? Baik. Baik, rekan-rekan wartawan sekalian, saya haturkan terima kasih atas nama Bapak Kapolres Wonosobo sudah datang dan sorry. Iya, maklum, baru seminggu jalan. Jadi atas nama Bapak Kapolres Kudus mengaturkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian. Sekaligus pada kesempatan ini kami ingin mensosialisasikan terkait dengan
layanan 110 Polri terkait dengan mudik aman keluarga nyaman. Jadi per tanggal 23 Maret sampai dengan nanti 17 hari ke depan ya, sampai dengan 8 April 2025 kita akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat candi di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk operasinya adalah terpusat. Terkait dengan hal tersebut, layanan kita 110 ini diharapkan dapat menjangkau semua bentuk kebutuhan dasar bidang keamanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan sekalian sebagai corong media mampu untuk mensosialisasikan itu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus, baik itu menyangkut mengenai rumah yang ditinggalkan perlu pengamanan, patroli dan penjagaan, baik itu terkait dengan berbagai layanan kecelakaan dan kemacetan, baik itu layanan terkait dengan bidang kejahatan dan gangguan keamanan yang lainnya. Call Center Polri 110 akan standby dan akan merespon dengan cepat. Seperti itu. Dan tagline kita adalah mudik aman, keluarga nyaman. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus maupun masyarakat yang berlalu lalang beraktivitas di Kudus, melaksanakan kegiatan pekerjaan, berwisata dan sebagainya, untuk selalu menjaga keamanan diri, menjaga diri dalam berlalu lintas, mengedepankan keselamatan diri maupun orang lain, sehingga aktivitas dari satu tempat ke tempat yang lain maupun aktivitas kegiatan masyarakat lainnya dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, tidak mengerasa hormat saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai atau mau sampaikan? Pengen rilis sendiri. Jangan apa?